Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di beberapa video sebelumnya kita telah membahas karbohidrat. Dan pada video kali ini mari kita bahas makromolekul lain yaitu protein. Bila kita melihat berbagai makanan ini, mungkin sebagian dari kita langsung berpikiran bahwa makanan-makanan ini merupakan makanan-makanan yang bergizi. Ada daging, ada ikan, kemudian ada telur ayam, ada kacang, ini kacang edamame ya. Dan juga ada makanan khas dari Indonesia yaitu tempe. Ada satu kesamaan dari berbagai makanan ini, yaitu makanan-makanan ini mengandung tinggi protein. Dan yang seperti kita ketahui, protein merupakan nutrisi yang penting bagi kesehatan tubuh kita. Lalu, apa itu sebenarnya protein? Bila kita mengartikan protein, mungkin kita akan kesulitan. Tidak ada definisi yang khusus yang mengartikan atau mendefinisikan protein. Namun, istilah protein sendiri itu berasal dari kata Yunani kuno, yaitu proteios. Proteios itu bermakna first atau pertama, atau arti lainnya adalah primer, utama. Kenapa kok diberi nama seperti itu? Kalau kita berbicara primer atau utama, maka kita akan berpikiran bahwa protein itu merupakan zat atau substansi atau senyawa atau molekul yang penting, yang primer. Apakah itu tepat? Jawabannya ya, tepat sekali. Protein merupakan salah satu molekul yang amat sangat penting bagi kehidupan berbagai makhluk hidup. Dan kembali lagi, kita kesulitan untuk mendefinisikan protein itu apa, namun kita bisa mengidentifikasi suatu protein berdasarkan strukturnya. Sama dengan karbohidrat yang telah kita bahas di video sebelumnya, protein termasuk ke dalam polimer. Dan dia termasuk ke dalam makromolekul. Karena dia termasuk makromolekul, maka ukuran molekul ini sangat besar bila dibandingkan dengan molekul-molekul yang lainnya. Dan dia juga dikatakan polimer. Kalau kita berbicara terkait makromolekul, di dalam makromolekul ada molekul-molekul yang memiliki struktur yang tersusun atas monomer. Nah, makromolekul tersebut kita kelompokkan sebagai polimer. Nah, protein merupakan salah satu contoh makromolekul yang juga termasuk ke dalam polimer. Kalau kita mengingat karbohidrat di video sebelumnya, karbohidrat itu juga makromolekul. Dia memiliki ukuran yang sangat besar. Kemudian, karbohidrat juga termasuk polimer. Kenapa? Karena karbohidrat itu tersusun atas monomer berupa monosakarida. Ya, monosakarida bergabung menjadi disakarida. Kemudian lebih dari 2 monosakarida bergabung menjadi rantai panjang yang kita kenal sebagai polisakarida. Protein juga seperti itu. Protein tersusun atas unit-unit kecil yang berulang. Dan unit-unit kecil penyusun protein adalah asam amino. Ini merupakan struktur umum dari asam amino. Bila kita lihat, struktur umum dari asam amino bisa kita perhatikan terdiri atas 4 bagian atau 4 komponen. Yang pertama adalah adanya gugus amina, NH2 ya. Kemudian ada gugus karboksil, COOH. Kemudian ada hidrogen. Kemudian di sini ada rantai samping atau side chain, gugus R. Ya, jadinya yang nanti menempel di daerah sini kita kenal sebagai gugus R. Dan kemudian di tengahnya ada atom karbon. Atom karbon ini kita namai sebagai karbon alfa. Ini merupakan simbol dari alfa. Ini merupakan struktur umum dari asam amino. Dan seperti yang saya sampaikan tadi, asam amino adalah monomer dari protein. Nah, asam amino dapat bergabung membentuk ikatan yang kita kenal sebagai ikatan peptida. Nah, ikatan peptida ini merupakan ikatan yang terbentuk dari reaksi dehidrasi. Sesuai dengan namanya, ketika membentuk ikatan peptida, maka terjadi reaksi pengeluaran air.
dehidrasi. Jadinya airnya dihasilkan, dikeluarkan. Itulah yang namanya reaksi dehidrasi. Kita lihat ya di sini awalnya ada satu asam amino, kemudian di sini sudah ada dua asam amino yang saling berikatan. Kemudian dua asam amino ini dengan satu asam amino ini kemudian ingin berikatan lagi, membentuk rantai yang lebih panjang. Oleh karena itu terjadi peristiwa dehidrasi sehingga membentuk ikatan peptida baru. Sehingga rantai polipeptida ini memanjang sejumlah satu asam amino. Nah, kemudian tadi saya memberikan istilah peptida, polipeptida. Kita juga sudah mengenal asam amino dan protein. Asam amino monomer dari protein. Lalu apa itu polipeptida? Apa bedanya polipeptida dengan protein? Secara sederhana, protein itu merupakan polipeptida yang sudah terbentuk menjadi struktur 3 dimensi dan sudah fungsional. Sedangkan polipeptida sendiri merupakan polimer dari asam amino. Sehingga secara sederhana bisa kita katakan, ketika ada asam amino dan asam amino yang lain membentuk suatu rantai, ya, jadinya ini monomer satu dengan monomer lainnya bergabung membentuk ikatan peptida sehingga membentuk rantai. Itulah yang kita kenal sebagai rantai polipeptida. Nah, ketika polipeptida ini membentuk struktur 3 dimensi, nanti akan kita bahas bagaimana terbentuknya struktur 3 dimensi. Kemudian dia akan berfungsi, menjalankan fungsi normalnya, maka itulah yang kita kenal sebagai protein. Nah, terkadang ada beberapa referensi atau beberapa orang yang menyamakan polipeptida dengan protein. Namun dari penjelasan tadi kita dapat membedakan apa perbedaan antara polipeptida dan protein. Oke. Lalu tadi juga saya singgung bahwa protein itu merupakan komponen yang penting bagi kehidupan. Kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, bahkan sampai bakteri. Kenapa? Karena protein memegang berbagai peranan vital di dalam kehidupan. Setidaknya kita bisa mengelompokkan protein menjadi 8 kelompok dan setiap kelompok tersebut memberikan pengaruh atau memberikan peranan yang sangat penting bagi kehidupan agar tetap berjalan dengan baik. Salah satu kelompok tersebut adalah kelompok hormonal. Ya. Dia protein sebagian berperan sebagai hormon. Kita kenal sebagai hormon peptida. Hormon yang mengandung peptida. Nah, hormon-hormon ini merupakan hormon yang vital dalam mengkoordinasi atau mengatur tubuh kita. Salah satu contoh dari hormon peptida adalah insulin. Nah, kalau kita mengingat insulin di pelajaran biologi SMA atau biologi umum atau IPA dasar, insulin merupakan hormon yang berperan mengatur kadar glukosa kita. Ketika insulin bermasalah produksinya atau cara kerjanya, maka orang tersebut kemungkinan akan mengidap diabetes. Gula darahnya menjadi tinggi, dan ketika darah memiliki konsentrasi gula yang tinggi akan merusak berbagai organ di tubuh orang tersebut. Sehingga tidaklah heran bila penderita diabetes terkadang juga komplikasi. Kerusakan ginjal, kerusakan jantung, hingga kerusakan mata. Nah, itu ketika insulinnya bermasalah. Dan tadi seperti yang saya katakan, insulin merupakan salah satu contoh hormon peptida. Ada berbagai hormon lain yang juga turut berperan penting di dalam kehidupan kita, di dalam menjalankan fungsi tubuh kita. Misalkan saja hormon-hormon yang terlibat di dalam tubuh wanita. Kita bisa mencontohkan misalkan hormon vasopresin. Nah, vasopresin merupakan salah satu hormon yang ada di tubuh manusia yang berperan dalam mengatur tekanan darah. Tadi juga saya menyinggung ada beberapa hormon juga yang ada di tubuh wanita. Itu juga akan berperan dalam proses menyusui dan sebagainya. Kemudian ada pula protein yang berperan sebagai penyokong dan membentuk struktur. Nah, protein-protein tersebut kita kelompokkan menjadi protein struktural. Salah satu contoh protein struktural adalah protein yang menyusun kulit kita atau kulit
dari serangga. Ya, kalau kita melihat serangga itu kulitnya keras, sebetulnya itu mengandung protein. Kemudian kuku kita, lalu rambut kita, kemudian tanduk dari hewan, itu semua tersusun atas protein. Kemudian kalau kita berbicara di dalam tubuh kita, kita juga mengenal jaringan ikat. Di jaringan ikat itu terdapat kolagen dan elastin yang juga termasuk ke dalam protein struktural. Kelompok protein yang lainnya adalah protein penyimpan. Dinamakan penyimpan karena fungsi dari protein ini adalah menyimpan asam amino. Nah, protein ini penting bagi biji, misalnya ketika biji tumbuh, membentuk tumbuhan baru, dia membutuhkan penyimpanan asam amino. Kemudian pada telur itu kita mengenal misalkan protein ovalbumin. Nah, protein ovalbumin ini fungsinya adalah menyimpan asam amino sebagai sumber asam amino ketika fase dari ayam atau burung masih dalam perkembangan embrio atau dalam keadaan telur seperti itu. Kemudian kalau pada mamalia kita mengenal susu. Nah, di dalam susu itu ada kasein. Kasein juga memiliki peranan yang sama, yaitu menyimpan asam amino. Kemudian ada kelompok lain dari protein, yaitu protein defensif. Defense itu pertahanan. Salah satu contoh yang paling utama adalah antibodi. Nah, kalau kita belajar sistem imun, kita akan mengenal kelompok protein yang kita kenal sebagai kelompok antibodi. Fungsi utama dari antibodi adalah mengenal antigen. Antigen itu benda asing, misalkan virus. Ya, misalkan sekarang di era 2020 ini kita mengenal COVID. Nah, COVID itu merupakan salah satu penyakit yang disebabkan oleh virus. Virusnya kita kenal sebagai SARS-CoV-2. Nah, ketika virus SARS-CoV-2 atau virus lain, misalkan virus flu, menginfeksi manusia, maka virus tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia tersebut. Virus itu mengandung protein di kapsidnya. Ya, kalau kita belajar virus itu susunannya sederhana. Di dalamnya ada materi genetik, kemudian dibungkus oleh protein yang kita kenal sebagai kapsid. Nah, ketika virus masuk ke dalam tubuh manusia, maka kapsid ini dikenal sebagai benda asing. Kemudian akan diserang oleh sistem imun. Nah, dalam proses pengenalan dan penyerangan ini yang berperan penting adalah antibodi, yang sebenarnya antibodi sendiri merupakan kelompok protein. Kemudian ada kelompok lain dari protein, yaitu protein transport. Namanya saja transport. Maka fungsi dari protein ini adalah berperan ketika proses transportasi. Transportasi apa? Macam-macam. Salah satu contoh yang terkenal adalah protein yang berperan dalam mentransportasi oksigen atau mengangkut oksigen di dalam darah kita. Apa itu? Ya, kita tahu hemoglobin. Di dalam sel darah merah kita ada hemoglobin. Nah, hemoglobin itu merupakan protein globin yang membawa iron. Iron itu besi. Fe, ya. Nah, fungsi hemoglobin adalah mengangkut oksigen dan mengedarkan oksigen tersebut dari paru-paru, dari alveolus ya. Alveolus kan nanti menangkap oksigen, kemudian ditangkap oleh hemoglobin di dalam sel darah merah kita. Kemudian sel darah merah tersebut akan bersirkulasi ke seluruh tubuh kita dan membawa oksigen tersebut ke organ-organ, jaringan-jaringan sel-sel yang membutuhkan oksigen. Selain itu, kalau kita belajar biosel, kita belajar struktur dari sel. Nah, di sel itu kan dibungkus oleh membran sel. Dan di membran sel tersebut kita akan mengenal berbagai protein transmembran yang berfungsi sebagai protein transport, yang berperan mengatur keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel tersebut. Selain itu, juga ada kelompok protein yang dikelompokkan sebagai reseptor. Nah, sama dengan protein transport, protein reseptor ini bisa kita temukan di membran sel. Tadi saya katakan ya, sebagian protein transport itu di membran sel, fungsinya adalah mengangkut keluar masuknya zat. Selain ada protein transport yang tidak di dalam membran sel, misalkan hemoglobin, itu bukan di membran sel. Nah, kemudian di sini tadi ada protein reseptor. Nah, reseptor ini ya sama dengan protein transport yang menempel di membran sel. Reseptor ini juga ada di permukaan sel.
Fungsinya sama seperti namanya, reseptor. Reseptor itu menerima, penerima. Sehingga fungsi dari protein reseptor adalah menerima stimulus dari luar sel. Sehingga sel tersebut dapat merespon sesuai dengan stimulus tersebut. Nah, kalau nanti kita belajar sistem saraf, kita akan mengenal sistem saraf itu kan fungsinya menghantarkan rangsang. Nah, ketika satu sel saraf kemudian lanjut ke sel saraf yang lain, maka respon tersebut akan loncat. Nanti ada proses di mana salah satu sel akan melepaskan senyawa tertentu dan sel yang lain menangkap senyawa tersebut. Nah, yang menangkap senyawa tersebutlah yang kita kenal sebagai reseptor. Kemudian juga ada kelompok protein lain yang amat sangat penting bagi kehidupan, yaitu kelompok protein enzimatik. Ya, enzim itu merupakan kelompok protein yang berperan meningkatkan laju reaksi dari suatu reaksi kimia. Dan kita ketahui kehidupan dapat terjadi karena berbagai reaksi biokimia, metabolisme. Metabolisme itu reaksi biokimia. Tanpa adanya reaksi-reaksi kimia tersebut, kehidupan tidak akan tercipta. Dan keberadaan enzim di hampir setiap atau bahkan di setiap reaksi kimia merupakan hal yang mutlak. Oleh karena itu, bila tidak ada protein, tidak akan ada enzim. Tidak ada enzim, maka tidak akan ada kehidupan. Dan yang terakhir adalah kelompok protein yang dikelompokkan sebagai protein penggerak motorik. Nah, ini sebetulnya kelompok protein yang terkenal ya, bahkan dikenal oleh banyak masyarakat awam. Biasanya ketika kita mendengar beberapa produk, misalkan ada susu low fat high protein. Jadinya fatnya atau lemaknya rendah tetapi proteinnya tinggi. Biasanya produk susu tersebut digunakan untuk meningkatkan massa otot kita. Nah, salah satu contoh utama dari protein penggerak adalah protein-protein yang menyusun otot. Kalau kita belajar sistem gerak, khususnya struktur otot, kita akan mengenal aktin dan miosin. Nah, protein aktin dan miosin merupakan protein-protein yang terlibat dalam proses kontraksi otot. Pergerakan tidak akan terjadi bila otot tidak berkontraksi. Kontraksi itu memendek. Kebalikannya relaksasi, merenggang. Nah, kontraksi tersebut membutuhkan protein. Salah satunya adalah aktin. Kemudian juga ada miosin. Dan keduanya itu merupakan protein. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bahwasanya protein itu amat sangat banyak dan setiap protein tersebut memiliki fungsi tertentu yang fungsi tersebut sangat esensial untuk menjaga kelangsungan hidup kita maupun makhluk hidup lainnya. Nah, lalu tadi seperti yang saya jelaskan, protein itu tersusun atas monomer, yaitu asam amino. Kemudian bagaimana caranya protein tersebut bisa membentuk berbagai macam protein dengan berbagai fungsi seperti tadi? Jawabannya adalah dari keberagaman asam amino yang ada di bumi ini. Di bumi ini kita mengenal ada 20 asam amino. Nah, 20 asam amino tersebut secara umumnya kita kelompokkan menjadi dua kalau kita belajar nutrisi ya. Asam amino esensial dan asam amino non-esensial. Asam amino non-esensial adalah asam amino yang bisa kita produksi, kita sintesis di dalam tubuh kita sendiri. Sedangkan asam amino esensial adalah asam amino yang dapat kita peroleh dari ketika kita memakan makanan. Kenapa? Karena kita tidak bisa memproduksi asam amino itu sendiri. Sehingga dikatakan sebagai asam amino esensial. Kemudian dari asam amino esensial dan non-esensial tersebut totalnya adalah 20 seperti ini. Nah, kita lihat ya dan kita ingat lagi struktur umum dari asam amino. Tadi di awal saya sudah menjelaskan struktur umum dari asam amino adalah, kita ambil salah satu contoh di tengah sini ya. Di tengah-tengah ada karbon alfa, kemudian ada gugus amina, kemudian ada hidrogen, lalu ada karboksil, gugus karboksil, kemudian ada gugus R yang menyusun nanti rantai samping. Nah, ini sedikit berbeda dengan gambar struktur asam amino di bagian awal tadi. Manakah yang tepat? Dua-duanya tepat. Tahu perbedaannya apa? Nah, perbedaannya adalah di posisi dari gugus karboksilnya. Kalau di awal tadi gugus karboksilnya itu di sebelah kanan dari karbon
alfa. Tapi sama saja ya, ini maksudnya sama-sama tepat. Nah, kemudian kita lihat, inilah yang merupakan gugus R yang menyusun nanti rantai samping. Bisa kita lihat dari ke-20 asam amino yang ada, bentuk atau gugus R dari setiap asam amino tersebut berbeda-beda. Dan struktur dari gugus R inilah yang menentukan nama-nama asam amino tersebut. Jadinya fenilalanin dan triosin dan triptofan itu berbeda. Berbeda di mana? Di gugus R-nya saja. Sedangkan di struktur yang lain sama. Begitu juga dengan asam amino lainnya. Kemudian kita bisa mengelompokkan lagi. Ada kelompok-kelompok yang gugus R-nya itu nonpolar. Seperti glisin, alanin, prolin, valin. Ada pula yang polar. Seperti serin, treonin, sistein. Masih ingat perbedaan nonpolar dengan polar? Oke, saya coba ingatkan sebentar ya. Prinsipnya, senyawa yang polar adalah senyawa yang elektronegatif penyusun dari senyawa tersebut tidak imbang. Sehingga distribusi elektronnya itu tidak merata. Sedangkan nonpolar merupakan senyawa yang distribusi elektronnya seimbang. Nah, salah satu karakteristik yang membedakan polar dan nonpolar adalah polar itu hidrofilik, jadinya dapat larut di dalam air, sedangkan nonpolar adalah hidrofobik, sehingga tidak dapat atau sulit larut di dalam air. Selain itu juga ada asam-asam amino yang gugus R-nya memiliki muatan positif, seperti lisin, arginin, histidin. Ada pula asam amino yang muatan dari gugus R-nya negatif, seperti aspartat dan glutamat. Nah, di sisi lain juga ada asam amino lain yang gugus R-nya merupakan gugus aromatik. Nah, salah satu karakteristik dari gugus aromatik adalah terbentuknya cincin. Nah, di sini ada 3 asam amino, fenilalanin, triosin, triptofan yang ada cincinnya di sini ya. Kenapa dikatakan aromatik? Karena akan menghasilkan aroma. Begitu. Nah, di sini bisa kita lihat ternyata beberapa asam amino dapat dikelompokkan dan pengelompokan ini juga akan menentukan sifat-sifat dari asam amino tersebut. Kenapa? Karena karakteristik fisik dan kimia dari gugus samping ini, dari gugus R ini akan menentukan karakteristik dari asam amino tersebut. Nah, karakteristik dari asam amino akan juga menentukan karakteristik dari polipeptida yang terbentuk. Jadinya berbeda nanti rantai-rantai polipeptida yang disusun atas urutan fenilalanin, triosin, triptofan, lisin, arginin, dan seterusnya dibandingkan rantai polipeptida yang urutannya berbeda. Begitu ya. Jadinya komposisi asam amino dan urutan asam amino akan menentukan sifat dari rantai polipeptida tersebut. Dan juga akan menentukan bagaimana bentuk dari rantai polipeptida tersebut. Bentuk, maksud bentuk seperti apa? Nah, agar kita tahu bentuk protein, kita coba pelajari struktur-struktur dari protein. Secara umum, sebetulnya setiap protein memiliki struktur-struktur yang berbeda. Namun, bila kita pelajari menjadi lebih mendasar, sebetulnya kita dapat mengklasifikasikan struktur protein menjadi 4 level, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Yang kita pelajari terlebih dahulu adalah struktur primer. Struktur primer terbentuk dari ikatan satu asam amino dengan asam amino yang lain yang terbentuk dari ikatan peptida. Ya, tadi kita pelajari ketika ada satu asam amino kemudian berinteraksi dengan asam amino yang lain akan terbentuk ikatan peptida. Sehingga rantai polipeptidanya semakin memanjang. Dan ikatan polipeptida ini merupakan reaksi dehidrasi sehingga menghasilkan atau mengeluarkan air. Dan di sini ketika terbentuk rantai yang tersusun atas asam amino semacam ini, inilah yang dinamakan struktur primer. Dan struktur protein itu selalu terdiri atas 2 ujung. Yang satu dinamakan gugus karboksil. Karena di sini yang paling ujung adalah karboksil. Kemudian di ujung satunya disebut gugus amina. Karena yang paling ujung merupakan gugus amina.
Ya, ingat ya, struktur umum dari asam amino adalah seperti ini. Di satu sisi ada gugus amina, di sisi lain ada gugus karboksil. Ketika dua asam amino saling berikatan, yang berinteraksi sebenarnya adalah gugus amina di satu asam amino dengan gugus karboksil di asam amino lainnya. Sehingga rantai tersebut tentunya kalau sudah jadi, di bagian ujung dari salah satunya adalah gugus karboksil dan di ujung lainnya merupakan gugus amina. Dan kita kembali lagi ke struktur primer dari protein. Nah, struktur primer itu terbentuk ketika satu asam amino dengan asam aminonya membentuk rantai melalui ikatan peptida. Kemudian struktur primer tersebut dapat membentuk struktur sekunder. Kalau struktur primer terbentuk antara satu asam amino dengan asam amino yang lain melalui ikatan peptida, sedangkan struktur sekunder terjadi ketika terbentuk ikatan hidrogen di antara polipeptida backbone. Apa itu polipeptida backbone? Sebagian menerjemahkan sebagai kerangka peptida. Bagian mana kerangka peptida? Oke, kita lihat struktur dari rantai polipeptida ini. Nah, bila kita berbicara dari struktur polipeptida, kita lihat di sini ada side chain atau rantai samping yang tersusun atas gugus-gugus R. Sedangkan di sisi satunya ada backbone. Nah, ini merupakan polipeptida backbone, rantai peptida. Gitu ya. Jadinya di sini adalah rantai peptida, di sini adalah rantai samping. Struktur sekunder terjadi ketika terbentuk ikatan hidrogen antara polipeptida backbone tersebut. Ya. Nah, agar lebih mudah kita lihat perbandingannya dengan struktur tersier. Nah, kalau struktur tersier itu terbentuk akibat interaksi antara side chain atau rantai samping ya, gugus R yang satu dengan gugus R yang lain di asam amino lainnya. Di sini bisa kita lihat ya, jadinya struktur sekunder terjadi ketika terbentuk ikatan hidrogen antara backbone dari asam amino satu dengan asam amino yang lain. Misalkan kita memiliki rantai polipeptida yang tersusun atas 100 asam amino. Nah, 100 asam amino itu bisa kita tuliskan urutannya asam amino 1, asam amino 2, asam amino 3, hingga asam amino 100. Nah, ada kalanya asam amino 5 dapat nanti membentuk interaksi dengan asam amino 20. Sehingga rantai polipeptida tersebut membengkok. Sehingga mendekatkan antara asam amino nomor 5 dengan asam amino nomor 20. Ada dua kemungkinan nanti. Kenapa kedua asam amino ini saling berinteraksi? Yang pertama, terbentuk ikatan hidrogen antara backbone-nya, jadinya antara atom-atom penyusun backbone-nya, atau terbentuk interaksi dari rantai sampingnya. Ketika terbentuk ikatan dari backbone-nya, maka itu yang dinamakan sebagai penyusunan struktur sekunder. Sedangkan kalau terjadi ikatan di antara side chain-nya, maka itu akan membentuk susunan tersier. Itu bedanya. Beda lainnya apa antara sekunder dengan tersier? Kalau sekunder ikatannya selalu yang terbentuk adalah ikatan hidrogen. Sedangkan pada struktur tersier ada berbagai ikatan kimia yang dapat terbentuk. Yang pertama bisa juga ikatan hidrogen, kemudian juga ada ikatan disulfida. Nah, misalkan antibodi itu ya, antibodi itu juga membentuk ikatan disulfida. Kemudian juga ada ikatan ionik ataupun di ikatan interaksi hidrofobik maupun ikatan interaksi van der Waals. Jadinya berbagai interaksi atau ikatan kimia dapat terjadi pada penyusunan struktur tersier. Sedangkan pada sekunder hanyalah ikatan hidrogen. Itu perbedaannya antara sekunder dengan tersier. Nah, ada kalanya juga terbentuk struktur kuarter. Tetapi struktur kuarter ini tidak terjadi pada semua protein. Nah, bila ada protein yang tersusun lebih dari satu rantai polipeptida, nah antara polipeptida satu dengan polipeptida yang lain akan berinteraksi. Nah, struktur yang tersusun atas beberapa polipeptida ini kita kenal sebagai struktur kuarter. Dan tidak semua protein memiliki polipeptida lebih dari satu.
Ketika polipeptidanya lebih dari satu, maka membentuk ikatan struktur kuarter. Contohnya ini protein Rhodopseudomonas yang merupakan protein terlibat dalam fotosistem, sehingga protein ini terlibat ke dalam proses fotosintesis pada Pseudomonas. Ini merupakan contoh dari struktur kuarter. Kenapa? Karena ini melibatkan beberapa polipeptida yang saling berinteraksi membentuk menjadi satu kesatuan fungsional yang dikenal sebagai protein Rhodopseudomonas. Nah, itu ya bedanya antara primer, sekunder, tersier, kuarter. Primer terbentuk antara satu asam amino dengan asam amino yang lain melalui ikatan peptida. Sekunder terbentuk dari ikatan hidrogen antara backbone satu dengan backbone yang lain. Tersier terbentuk oleh berbagai ikatan, bisa ikatan hidrogen, bisa ionik, bisa van der Waals, bisa juga disulfida antara side chain yang satu dengan side chain yang lain. Sedangkan kuarter terbentuk ketika ada beberapa polipeptida membentuk menjadi satu kesatuan. Oleh karena itu, dari sini bisa kita lihat, yang awalnya asam amino itu membentuk rantai linier seperti ini, karena antara satu asam amino dengan asam amino lain di urutan lain dapat berinteraksi, maka dia akan membentuk beberapa struktur. Sehingga beberapa struktur tersebut akan menentukan struktur akhir dari protein tersebut. Oleh karena itu, seperti yang saya sampaikan tadi, sifat fisik atau sifat kimia dari gugus R dari asam amino akan menentukan struktur dari protein yang dibentuk. Begitu ya. Nah, ini kita lihat secara garis besar lagi perbedaan antara primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Primer hanya tersusun atas rantai asam amino yang kita kenal sebagai rantai polipeptida. Kemudian sekunder terjadi ketika ikatan hidrogen terbentuk antara backbone satu dengan yang lain. Tersier terbentuk ketika ada interaksi antara side chain satu dengan side chain asam amino yang lain. Dan kuarter terjadi ketika ada beberapa polipeptida yang menjadi satu. Dan kita lihat juga di sini ternyata ada dua bentukan umum dari struktur sekunder, yaitu alpha helix dan beta sheet. Helix jadinya membentuk spiral. Sheet itu membentuk lembaran. Nah, ini merupakan dua struktur umum dari struktur sekunder protein. Nah, dua bentukan inilah yang nanti akan menyusun protein secara keseluruhan. Bisa kita lihat di sini ada beta sheet-nya, di sini ada helix-nya. Di kuartener juga tentunya juga seperti itu, ada sheet-sheet-nya juga ada yang helix. Ya, begitu ya. Itu 4 level struktur protein. Berkaitan dengan struktur protein tersebut, seperti yang saya sampaikan, ketika rantai polipeptida belum membentuk struktur 3 dimensi, sehingga belum memberikan fungsi tertentu, maka dia masih dikenal sebagai polipeptida. Namun ketika polipeptida tersebut membentuk struktur 3 dimensi sehingga dapat menjalankan fungsi tertentu, maka itulah yang sudah kita kenal sebagai protein. Dan salah satu sifat protein adalah dia dapat mengalami denaturasi, kerusakan protein. Ketika terjadi kondisi yang tidak menguntungkannya, misalkan kondisinya terlalu panas, atau ketambahan urea, atau pH-nya terlalu tinggi, sehingga terjadi kerusakan. Kerusakan protein atau denaturasi protein itu bukan kerusakan yang menyebabkan asam amino satu dengan asam amino lainnya lepas. Bukan seperti itu. Denaturasi itu terjadi ketika struktur kuarter, tersier, atau sekunder itu rusak sehingga menjadi struktur primer atau struktur di bawahnya. Nah, skemanya secara sederhananya seperti ini. Awalnya protein normalnya seperti ini, bentuknya seperti ini, kemudian terjadi perubahan lingkungan, misalkan suhu panas, sehingga terjadi denaturasi, sehingga menjadi struktur primer seperti ini. Dan ingat, protein itu dapat berfungsi kalau strukturnya tepat. Fungsinya akan menjadi tepat juga. Ketika protein strukturnya rusak, maka dia kehilangan fungsinya. Karena struktur dan fungsi itu saling berkaitan. Tadi saya katakan protein itu fungsinya beraneka ragam.
bekerjanya di berbagai sistem di dalam tubuh kita. Kenapa fungsinya beraneka ragam? Karena bentuk dari protein tersebut beraneka ragam. Dan bentuknya spesifik sehingga fungsinya spesifik. Namun ketika bentuk tersebut rusak karena denaturasi, maka fungsi dari protein tersebut hilang. Oke, ini contohnya. Misalkan kita memberikan contoh dari denaturasi ribonuklease. Nah, ribonuklease ini termasuk protein enzimatik. Dia berperan mendegradasi RNA. RNA itu asam nukleat ya. Materi genetik di dalam tubuh kita itu ada DNA dan RNA. Nah, RNA ini termasuk asam nukleat dan ada kalanya RNA harus didegradasi, dirusak, dipecah menjadi molekul yang menjadi lebih kecil. Nah, yang bekerja dalam mendenaturasi RNA adalah ribonuklease. Nah, ini struktur dari ribonuklease ketika normal, ketika dia mampu menjalankan aktivitas katalitik, aktivitas enzimatik, mengkatalisis reaksi kimia. Namun ketika kita menambahkan urea dan merkaptoetanol, maka dia akan mengalami denaturasi. Awalnya di sini ada ikatan disulfida ya. Karena adanya urea dan merkaptoetanol, maka ikatan disulfida tersebut akan rusak. Ingat ya, ikatan disulfida itu termasuk ke dalam ikatan yang membangun struktur tersier dari protein. Nah, karena rusak, maka bentuknya akan berubah. Akibatnya apa? Dia kehilangan fungsi katalitiknya. Namun, ketika kita menghilangkan urea dan merkaptoetanol, maka dia akan kembali lagi membentuk struktur yang sama dengan awalnya. Sehingga terbentuk ikatan disulfida antara asam amino tertentu. Nah, peristiwa ini, peristiwa kembalinya protein setelah denaturasi menjadi kondisi normal lagi, kita kenal sebagai peristiwa renaturasi. Jadinya bisa denaturasi, bisa kembali lagi menjadi renaturasi. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui ketika protein disintesis di dalam sel kita, protein tersebut tentunya juga butuh kondisi atau butuh bantuan agar dia dapat membentuk struktur 3 dimensi yang tepat. Sehingga fungsi yang dijalankannya tepat juga. Nah, dalam pembentukan struktur 3 dimensi dari protein hasil sintesis di dalam sel kita akan melibatkan protein lain yang kita kenal sebagai chaperon. Nah, ini chaperon ya. Nah, ini merupakan protein juga. Protein ini berfungsi sebagai wadah atau media bagi polipeptida untuk membentuk struktur 3 dimensinya sehingga menjadi protein fungsional. Bisa digambarkan secara skemanya protein chaperon itu seperti ini. Ada cap-nya, ada penutupnya. Jadinya awalnya seperti ini, kemudian nanti ada polipeptida yang masuk, kemudian cap-nya akan menutup dan cavity-nya, rongga di dalam protein ini akan merenggang dan akan akan menyediakan ruangan bagi polipeptida tersebut membentuk struktur 3 dimensi. Sebetulnya dia hanya berperan sebagai wadah ya. Kenapa kok membutuhkan wadah? Karena di dalam sel itu, jangan bayangkan sel itu kosong. Sel itu banyak sekali substansi, banyak sekali kondisi yang dapat saja mempengaruhi proses pembentukan struktur 3 dimensi dari protein. Nah, kalau kondisi-kondisi yang tidak inginkan bersentuhan dengan polipeptida hasil sintesis, maka bisa saja polipeptida tersebut membentuk struktur yang tidak diinginkan. Oleh karena itu polipeptida butuh media, butuh tempat untuk baginya membentuk struktur 3 dimensi yang sesuai. Dan chaperon memfasilitasi peristiwa tersebut. Nah, setelah prosesnya selesai, cap-nya lepas lagi. Nah, ini struktur chaperon ya. Struktur kuarternya bisa kita lihat di sini terdiri atas lebih dari 1 polipeptida. Oke, demikian penjelasan saya terkait struktur dari protein. Kita juga tadi berkenalan dengan berbagai macam protein. Ada struktural, ada enzimatik, ada transport, ada defensif. Kemudian bersamaan dengan mempelajari kelompok-kelompok protein tersebut, kita juga belajar fungsi dari kelompok-kelompok protein tersebut. Demikian penjelasan saya terkait protein. Di video selanjutnya kita akan belajar makromolekul atau biomolekul atau polimer lainnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.